Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Alhamdulillah bil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan hidayah yang telah diberikannya sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Baiklah, adapun maksud tujuan dari video kami ini yaitu kami akan memaparkan materi mengenai mata kuliah dari pemikiran Islam dan filsafat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya, yaitu kami dari kelompok 6 dari mata kuliah pemikiran Islam dan filsafat yang beranggotakan pertama ada saya sendiri yang bernama Muhammad Faris Saputra dengan NIM 2011900066. Berikutnya ada Lutfia Putri dengan NIM 2011900052 dan terakhir ada Windy Fida Agustin dengan NIM 2011900064. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah pemikiran Islam dan filsafat yaitu Bapak Dr. Handus Haji Konstantin MAG. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah lagi, di sini saya akan memaparkan materi kelompok kami yang berjudul Sejarah Lahirnya Tasawuf dan Pemikiran Hasan Al-Basri tentang Khauf dan Raja. Mungkin di sini saya tidak akan memaparkan semua isi dari makalah kami, karena nanti ada dua rekan saya lagi yang akan memaparkan materi berikutnya. Untuk sekarang ini saya akan memaparkan tentang sejarah lahirnya tasawuf dan konsep ilmu tasawuf. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan materi pertama tentang sejarah lahirnya tasawuf. Tasawuf pada mulanya adalah bagian dari ajaran zuhud dalam Islam, yaitu lebih berkonsentrasi dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan ibadah. Semakin jauh dari zaman Rasulullah SAW, semakin banyak aliran-aliran tasawuf pun berkembang. Ada 3 unsur dalam diri manusia, yaitu meliputi ruh, akal, dan jasad. Kemudian manusia dibanding dengan makhluk lainnya adalah karena manusia memiliki unsur ruh ilahi, ruh yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh ilahi inilah yang menjadikan manusia memiliki sisi kehidupan rohani yang dapat diistilahkan dengan makna tasawuf, di mana kecondongan ini juga dimiliki oleh semua manusia dalam setiap agama, karena perasaan itu merupakan fitrah manusia. Secara umum dapat juga kita ibaratkan makna tasawuf dengan filsafat kehidupan dan metode khusus sebagai jalan manusia untuk mencapai akhlak yang sempurna dalam menyikapi hakikat dan kebahagiaan jiwa. Berikutnya, istilah tasawuf tidak dikenal pada masa kehidupan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Istilah ini baru muncul ketika Abu Hashim Al-Kufi meletakkan kata Al-Sufi di belakang namanya pada abad ke-3 Hijriah. Secara etimologi, para ahli berbeda pendapat tentang kata tasawuf. Setidaknya ada 6 pendapat dalam hal ini. Saya akan memaparkan pendapat pertama, yaitu kata sufa yang berarti emperan Masjid Nabawi yang didiami oleh sebagian sahabat Ansor. Pendapat kedua, kata sof yang berarti barisan. Pendapat ketiga, kata sofa yang berarti bersih. Karena ahli tasawuf berusaha untuk membersihkan jiwa mereka guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat keempat, kata sufana, nama sebuah kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir. Yang kelima, kata teosofi, bahasa Yunani yang berarti ilmu ketuhanan, karena tasawuf banyak membahas tentang ketuhanan. Dan pendapat terakhir, kata suf yang berarti bulu domba, karena para ahli tasawuf pada masa awal memakai pakaian sederhana
yang terbuat dari kulit atau bulu domba atau yang disebut dengan wool. Tasawuf merupakan salah satu bidang kajian studi Islam yang memusatkan perhatiannya pada upaya pembersihan aspek batiniah manusia yang dapat menghidupkan kegairahan akhlak yang mulia. Jadi, sebagai ilmu, sejak awal tasawuf memang tidak bisa dilepaskan dari penjernihan jiwa. Timbulnya tasawuf dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran Islam itu sendiri, yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul untuk segenap umat manusia dan alam semesta. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul telah berulang kali melakukan tahanus dan khalawat di Gua Hira, di samping untuk mengasingkan diri dari masyarakat kota Mekah yang sedang mabuk peturutan hawa nafsu keduniaan. Di sisi lain, Muhammad juga berusaha mencari jalan untuk membersihkan hati dan mensucikan noda yang menghinggapi masyarakat pada masa itu. Tahanus dan khawalat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk mencari ketenangan jiwa dan keberhasilan hati dalam menempuh lika-liku problem kehidupan yang beraneka ragam. Berusaha untuk memperoleh petunjuk dan hidayah serta mencari hakikat kebenaran dalam situasi yang demikian, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi ajaran-ajaran dari peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dalam sejarah Islam, sebelum munculnya aliran tasawuf, terlebih dahulu muncul aliran zuhud pada akhir abad pertama, yaitu permulaan awal abad kedua. Pada abad pertama Hijriyah, lahirlah Hasan al-Basri, seorang zahid pertama yang termasyhur dalam sejarah tasawuf. Beliau lahir di Mekah pada tahun 642 Masehi dan meninggal di Basrah pada tahun 728 Masehi. Ajaran Hasan Basri yang pertama adalah khauf dan raja, mempertebal takut dan harap kepada Tuhan. Setelah itu muncul guru-guru yang lain yang dinamakan qari, mengadakan gerakan pembaharuan hidup kerohanian di kalangan umat muslim. Sebenarnya bibit tasawuf sudah ada sejak zaman itu. Garis-garis mengenai tarik atau jalan beribadah sudah kelihatan disusun dalam ajaran-ajaran yang dikemukakan di sana sini. Sudah mulai mengurangi makna menjauhkan diri dari keramaian dunia atau yang disebut dengan zuhud. Itu dia tadi sedikit penjelasan tentang sejarah lahirnya tasawuf. Berikut kita akan masuk ke materi kedua tentang konsep ilmu tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf dikenal jenjang-jenjang yang harus ditempuh oleh para salik atau yang disebut dengan murid-murid tasawuf. Untuk mencapai makrifat, jenjang ini ada yang disebut dengan maqamat, bentuk jamak dari kata maqam yang artinya tempat berada atau posisi. Dan ada yang disebut dengan akwal, bentuk jamak dari hal yang artinya keadaan atau kondisi batin. Maqam didefinisikan sebagai maqamul a'bid baina yaday rabbih fima yuqamu fihi minal abadati wal mujahadati wal riyadlati, yaitu posisi hamba di sisi Tuhannya dalam hal melaksanakan ibadah, mujahadah dan riyadallah. Yang termasuk dalam maqamat ini diantaranya: pertama ada taubah, kedua ada zuhud, ketiga ada wara', keempat ada faqar, kelima ada sabr, keenam ada ridha, dan terakhir adanya tawakal. Setelah kita membahas tentang maqam, kita masuk ke ahwal. Ahwal didefinisikan
sebagai keadaan hati yang diperoleh dan dirasakan selama menjalani maqam-maqam dalam tasawuf. Adapun yang merupakan akwal di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, muraqabah. Yang kedua, muhabbah. Yang ketiga, ada khauf. Keempat, ada raja. Kelima, ada syauq. 6, ada ins. 7, ada tumakninah. 8, ada musyahadah. 9, ada yaqin. Ditinjau dari kode etik keilmuan yang lebih bersifat akademik, terdapat 2 aliran tasawuf, yaitu pertama tasawuf salafi dan tasawuf sunni. Apabila dibandingkan antara tasawuf sunni dan tasawuf salafi, ditemukan sejumlah kesamaan dan prinsipil di samping perbedaan yang cukup mendasar. Kedua aliran ini sama-sama mengakui ajarannya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta sama-sama mengamalkan Islam secara konsekuen. Memang semua sufi yang benar-benar sufi dari aliran manapun adalah orang-orang yang zahid dan a'bid, serta mementingkan kesucian rohani dan moralitas. Demikian juga dalam proses perjalanan menuju arah yang ingin dicapai, kedua aliran ini sama-sama berjalan pada prinsip-prinsip al-maqamat dan al-ahwal. Perbedaan yang jelas di antara kedua aliran ini tampak terletak pada tujuan antara yakin, yakni maqam tertinggi yang dapat dicapai seorang sufi. Adapun pada aspek tujuan akhirnya, kedua aliran ini sama-sama ingin memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Tujuannya secara antara adalah terciptanya komunikasi langsung antara sufi dan Tuhan dalam posisi seakan tidak ada jarak lagi antara keduanya. Dalam memberi makna terhadap posisi dekat tanpa jarak, inilah terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini. Tasawuf sunni berpendapat bahwa antara makhluk dan khalik tetap ada jarak yang tak terjembatani, sehingga tidak mungkin bersatu karena keduanya tidak seesensi. Sebaliknya, tasawuf falsafi dengan tegas mengatakan manusia esensi dengan Tuhan karena manusia berasal dan tercipta dari esensinya. Baiklah, mungkin itu saja kedua materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Untuk materi berikutnya mengenai pemikiran Hasan Al-Basri tentang khauf dan roja akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri dengan NIM 201190052. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi kami, yakni mengenai pemikiran Hasan Al-Basri tentang khauf dan raja serta dasar-dasar dalam Al-Quran. Yang pertama, biografi Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri memiliki nama lengkap yakni Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar, adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau sama dengan 632 Masehi, dan beliau wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 Hijriah atau sama dengan 728 Masehi. Ia dilahirkan 2 malam sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat. Beliau dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama Khairah, dan beliau adalah anak dari Yasar, budak Zaid bin Sabit Al-Ansari. Beliau adalah seorang pemberani, terbukti dalam setiap peperangan yang diikutinya selalu berada pada garis terdepan. Selain dari itu, Muhammad bin Sa'ad menjelaskan bahwa beliau merupakan seorang alim dan abid. Keilmuannya yang mumpuni menjadikan dirinya dijuluki sebagai Syekh Kota Bashrah. Selain sufi, beliau adalah pakar dalam ilmu fikih atau hukum Islam, hadis, dan tafsir. Buah dari pemikirannya ini banyak termaktub sebagai kutipan di beberapa kitab fikih dan tafsir. Dialah yang mula-mula menyediakan waktunya untuk memperbincangkan ilmu-ilmu kebatinan, kemurnian akhlak, dan usaha menyucikan jiwa di Masjid Bashrah.
Ajaran-ajarannya ini tentang kerohanian senantiasa didasarkan pada sunnah Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup pada zaman itu pun mengakui kebesarannya. Bahkan ketika ada orang yang datang kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi yang paling utama, untuk menanyakan persoalan agama, Anas memerintahkan orang itu agar menghubungi Hasan. Mengenai kelebihan Hasan, Abu Qatadah pernah berkata, "Bergurulah kepada syekh ini. Saya sudah saksikan sendiri keistimewaannya. Tidak ada seorang tabi'in pun yang menyerupai sahabat Nabi selainnya." Yang kedua adalah ajaran-ajaran tasawuf Hasan al-Basri. Yang pertama adalah perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Yang kedua adalah dunia adalah negeri tempat beramal. Yang ketiga adalah tafakur membawa kita pada kebaikan dan berusaha mengerjakannya. Yang keempat, menurut pemikiran Hasan al-Basri, dunia ini adalah seorang janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggalkan mati oleh suaminya. Lalu selanjutnya ialah orang yang beriman akan senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari karena berada di antara dua perasaan takut. Takut di sini adalah takut mengenang dosa yang telah lampau dan takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya yang akan mengancam. Lalu yang selanjutnya adalah hendaklah setiap orang sadar akan kematian yang senantiasa mengancamnya, akan kiamat yang akan menagih janjinya. Lalu ajaran tasawuf Hasan al-Basri yang terakhir adalah banyak duka cita di dunia memperteguh semangat amal soleh. Berkaitan dengan ajaran tasawuf Hasan al-Basri, Muhammad Mustafa, guru besar filsafat Islam, menyatakan bahwa tasawuf Hasan al-Basri ini didasari oleh rasa takut siksa Tuhan di dalam neraka. Namun selanjutnya setelah kami teliti, ternyata bukan perasaan takut terhadap siksaannya lah yang mendasari tasawufnya, tetapi kebesaran jiwanya akan kekurangan dan kelalaian dirinya yang mendasari tasawufnya itu. Sikap itu seirama dengan sabda Nabi SAW, orang yang beriman yang selalu mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukannya adalah laksana orang duduk di bawah sebuah gunung besar yang senantiasa merasa takut gunung itu akan menimpa dirinya. Hasan al-Basri mengemukakan pendapatnya tentang khauf. Beliau berpendapat bahwa khauf itu adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang sempurnanya pengabdiannya, takut dan khawatir kalau-kalau Allah tidak senang kepadanya. Karena adanya perasaan seperti itu, beliau selalu berusaha agar sikap dan perbuatannya tidak menyimpang dari yang dikehendaki Allah. Khauf merupakan aspek yang tidak terpisah dari zuhud, karena khauf tersebut merupakan tipe kezuhudan Hasan al-Basri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, khauf senantiasa meliputi perasaan Hasan al-Basri. Apabila duduk, ia seperti tawanan perang yang menjalani sanksi dipukul pundaknya, dan jika disebutkan kepadanya tentang neraka, ia merasa bahwa sepertinya neraka itu diciptakan untuknya. Dan dalam hal ini, Hasan al-Basri mengaitkan khauf tersebut sebagai hal-hal dalam salah satu maqam untuk mencapai keyakinan atau al-yakin. Lalu roja menurut Hasan al-Basri merupakan mental optimisme atau menggantungkan diri dalam memperoleh karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi hamba-hambanya yang soleh. Dengan sikap optimisme ini mendorong hambanya untuk selalu berikhtiar dalam mencapai sebuah tujuan, yakni makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Al-Ghazali juga membagi raja ke dalam 3 tingkatan, yaitu raja al-awam, harapan orang awam, yaitu harapan mendapatkan sebaik-baiknya tempat kembali dan sebanyak-banyaknya pahala. Yang kedua, raja al-khasah, harapan orang khusus, yaitu harapan memperoleh ridho dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah raja al-khasas, harapan orang yang paling khusus, yaitu harapan kemungkinan untuk syuhud, menyaksikan dan meningkatkan pengetahuan mengenai rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah dasar-dasar Al-Qur'an tentang khauf dan raja. Yang pertama, dasar-dasar Al-Qur'an tentang al-khauf, yakni terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 13 yang artinya adalah sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Yang kedua itu dalam Quran surat Al-Insan ayat 10 yang artinya sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Yang ketiga dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 14 yang artinya dan aku berdosa terhadap mereka maka aku takut mereka akan membunuhku. Yang kedua, dasar-dasar Al-Quran tentang Ar-Raja. Yang pertama dalam Quran surat Al-Isra ayat 57 yang artinya orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmatnya?
dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Lalu dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Lalu yang ketiga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Putri Agustin, NIM 201190064. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari makalah kami, yakni tentang hakikat al-khauf dan al-roja. Khauf dan roja merupakan dua ibadah yang sangat besar manfaatnya. Bila kedua ibadah ini melekat pada diri seorang hamba, maka akan dapat keseimbangan dalam seluruh aktivitas di kehidupannya. Mengapa demikian? Sebab khauf ini membawa seseorang kepada mengerjakan kebaikan dan meninggalkan segala sesuatu hal yang diharamkan. Sementara roja sendiri adalah membawa hambanya untuk selalu mengharapkan apa yang ada di sisi Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Kemudian, begitu pula dengan adanya khauf dan roja ini, seorang hamba akan selalu ingat bahwa dirinya akan kembali kepada Sang Pencipta. Dia memiliki rasa takut dan di samping itu ia akan bersemangat memperbanyak amalan-amalan karena adanya pengharapan tadi. Kemudian, materi yang terakhir yakni tentang manfaat al-khauf dan al-roja. Nah, manfaatnya yaitu adanya keharusan seorang memiliki rasa takut didasarkan atas dua hal. Yang pertama, agar terhindar dari kemaksiatan. Yang kedua, agar dia tidak terlalu membangga-banggakan amal solehnya atau ujub. Dan adapun keharusan untuk memiliki rasa roja itu juga dikarenakan dua hal. Yang pertama, agar bersemangat melakukan ketaatan. Yang kedua, agar terasa ringan menanggung rasa kesulitan dalam kesulitan atau kesusahan dalam hidup. Nah, dalam pandangan Al-Muhasibi, khauf ini merupakan rasa takut dan roja adalah pengharapan, menempati posisi penting dalam perjalanan seorang salih, dan ia memasukkan kedua sifat ini dengan etika-etika keagamaan lainnya, yakni ketika disifati dengan khauf dan roja, seseorang secara bersamaan disifati pula oleh sifat-sifat lainnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah melihat video kami dari awal sampai akhir. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.